Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya ke Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Nusli Jamiat SEMM sudah bersedia menjadi narasumber wawancara kami pada kesempatan kali ini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Distiwa Lulina Pangesti dan rekan saya Saya Diva Nabila. dari kelas AB47 Gabungan 0304 Perwakilan Kelompok C dengan mata kuliah Kewarganegaraan. Izinkan kami mewawancarai Bapak terkait kebebasan berpendapat di media sosial, implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dengan 10 pertanyaan yang akan rekan saya pandu selaku moderator. Untuk Diva Nabila, saya persilahkan. Baik, Bapak. Saya izin untuk mengambil alih sesi wawancara ini. Untuk pertanyaan pertama, menurut Bapak, apa arti kebebasan berpendapat di media sosial? Bebas berpendapat tapi harus benar ya. Jadi berdasarkan data dan fakta. Baik. Untuk pertanyaan kedua, apakah Bapak merasa kebebasan berpendapat di Indonesia saat ini sudah berjalan dengan baik? Kenapa? Saat ini malah kebablasan ya kalau saya bilang. Malah yang terjadi di medsos itu bukan menyampaikan berita yang baik, tapi malah yang terjadi saling serang secara negatif ya. Itu jadi mungkin perlu peran pemerintah juga kontrol, karena banyak juga yang akhirnya kita tertipu sama berita-berita hoak, fitnah. Mungkin belakangan kita lihat kasus-kasus ya, faktanya rupanya bisa jadi itu diputar balik gitu. Ya, saking bebasnya malah kalau Indonesia kebablasan, termasuk juga penghinaan kepada orang-orang yang lebih tua atau pejabat. Harusnya itu ada etikanya gitu ya. Baik, untuk pertanyaan ketiga, pernahkah Bapak menyaksikan atau mengalami langsung penyebaran hoaks, ujaran kebencian, atau pelanggaran privasi di media sosial? Dapatkah Bapak menceritakan salah satu contohnya? Wah, banyak ya. Justru yang sekarang yang lagi ramai itu kasus keributan antar tetangga yang salah satu korbannya itu ada seorang dosen yang di Malang ya. Nah, setelah dilihat faktanya justru yang pemilik rumah tetangga aslinya itu yang diusir oleh orang yang ngontrak. Nah, itu kan diputar balik tuh beritanya dan rupanya netizen juga kan banyak awalnya juga terpengaruh ya, tapi sebagian besar netizen lama-lama jadi pinter. Dia cross check, cari data-data itu akhirnya yang benar itu siapa ketahuan. Sampai kan Gubernur Jawa Barat juga ikut campur di situ, makin memperjelas ya. Memang perlu ini saking bebasnya harus ada check and recheck ya. Gitu. Baik, untuk pertanyaan keempat, bagaimana pandangan Bapak terhadap fenomena intimidasi atau pelaporan hukum terhadap individu yang menyampaikan pendapat di media sosial? Nah, kalau intimidasi itu kalau konotasi negatif ya nggak baik ya. Artinya kalau ada orang ngasih pendapat, harusnya pihak yang mendapat kritikan itu berpikir positif ya. Nah, itu jadi bahan masukan, koreksi. Biasanya kalau orang berbuat salah itu marah, berarti benar-benar salah dia tuh. Jadi kalau kitanya benar ya kenapa harus takut? Kita berikan data-data. Tapi kalaupun salah, ya berterima kasih dikasih masukan, kan masukan itu memperbaiki ya sifatnya. Hanya mungkin tetap harus dalam koridor etika yang sopan. Ya, supaya jangan sampai dalam ilmu komunikasi itu pesannya bagus, tapi caranya nggak bagus, jadi nggak sampai. Gitu. Oke. Baik, untuk pertanyaan kelima, dari kelima sila dalam Pancasila, nilai mana yang menurut Bapak paling penting untuk menjaga etika berpendapat dalam media sosial dan mengapa? Nah, yang paling penting itu kan persatuan ya, jangan sampai ngomong itu akhirnya jadi perpecahan. Kita tuh paling gampang pecah kalau ada yang ngadu domba, dan itu sudah terjadi sejak zaman Belanda. Ya, jadi satu suku dengan suku lain diadu, satu daerah dengan daerah lain. Kenapa kita susah merdeka? Karena kita dipecah belah dari komunikasi yang menyesatkan. Gitu. Jadi yang paling penting ya jangan sampai tujuan kita baik, tapi ujung-ujungnya terjadi perpecahan. Dan nanti yang tepuk tangan orang lain, ya,
yang nggak senang Indonesia maju, ya. Dia senang melihat kita hancur karena takut kalau Indonesia maju itu banyak negara yang takut ya. Ataupun mungkin mereka juga iri ya dengan kemajuan kita. Ya. Baik, untuk pertanyaan nomor 6, menurut Bapak, bagaimana generasi muda dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ketika menyampaikan opini di ruang digital? Oke, pertama dia harus disaring dulu tuh informasi sebelum diposting. Apakah itu benar atau tidak. Jadi nggak boleh asal-asal posting aja. Ujung-ujungnya nanti dia ke bawah-bawah kalau itu salah. Nanti itu kan jadi ranah hukum. Kemudian kita bijak juga menggunakan kata-kata yang sopan. Karena kalau udah di media sosial itu kan susah dihapus ya. Berjalan terus sepanjang umur ya. Kemudian harus bisa menerima pendapat orang lain, jangan merasa dirinya benar aja. Pasti setiap orang tuh punya kelemahan, punya kesalahan ya, nggak selalu kita juga benar. Bisa jadi pendapat anak kecil, anak sekolah ya, pelajar, bisa jadi lebih baik ya kalau memang itu punya dasar yang kuat. Jadi siapapun yang bicara ya harus didengerin ya, harus dihormatin ya. Dan nggak perlu menyerang secara pribadi. Kalau kita mau menyelesaikan suatu masukan, ada satu perilaku yang nggak baik, ya perilakunya aja yang kita koreksi, jangan menyerang pribadi, urusan pribadi ya. Nanti jadi urusannya jadi lain, pencemaran nama baik ya. Jadi dan setiap informasi juga harus diverifikasi kebenarannya. Jangan disebarluaskan berita-berita yang hoax. Itu yang dulu mungkin latah ya kita, karena baru pertama main medsos gitu. Wah ini bagus nih, sebarin, sebarin. Ya nggak tahu pas dicek, oh bukan nih. Contoh aja, ada berita, ada artis meninggal, kita sebarin, tahu-tahu itu hoak, ya. Kemudian karena harus bertanggung jawab, ya. Kalau berani berbuat, bertanggung jawab. Ini jempolnya kok, kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu nih yang bisa jadi harimau, bahaya, hati-hati di situ. Terus kemudian kalau ada yang komentar kita negatif, jangan dikepancing emosi gitu. Biasanya jadi ngajak ribut di medsos, makanya tidak jarang banyak keributan-keributan di jalan itu terjadi gara-gara ribut di medsos. Ya, sikapi dengan bijak ya, jangan terpancing emosi. Baik. Oke. Untuk pertanyaan ketujuh, menurut Bapak, langkah-langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh institusi pendidikan atau pemerintah untuk membentuk budaya diskusi digital yang sehat dan beretika? Oke, ya pertama ya ini kan harus dididik dulu ya, dilatih dan dibiasakan. Budaya sopan santun itu dari komunikasi hari-hari itu dilatih dulu komunikasi lisannya. Terus juga waktu nanti mungkin kayak kita ya diajarin ya saat akan menghubungi orang tua ataupun dosen itu ada tata keramanya, cara bicaranya, kapan waktunya. Nah, kalau itu sudah dibentuk, dibiasakan, dia ngomong keluar juga akan ke bawah baik gitu. Nah, dari sisi pemerintah juga selain ikut melakukan himbauan juga melakukan pembinaan juga mengambil tindakan, tindakan yang mendidik juga ya. Nah, jadi mungkin dikasih slogan-slogan ya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh disampaikan, mana yang tidak disampaikan. Juga mengkanter kalau ada berita-berita yang nggak benar gitu ya. Karena selama ini kan yang berseliweran itu berita nggak benar dan berita nggak benar kan hanya bisa ditutupi apabila kita munculkan berita yang berdasarkan data gitu. Baik, untuk pertanyaan ke-8, bagaimana penilaian Bapak terhadap sikap mahasiswa Indonesia saat ini dalam menyuarakan pendapat di media sosial? Ya, ada positif, ada negatifnya ya. Ya, positifnya juga bisa memberikan kritikan-kritikan yang bangun, juga bisa memberikan contoh-contoh ya, baik dari segi pendidikan, profesi, dari segi bisnis, dari segi seni, kebudayaan juga. Tapi juga ada yang kayak karena mungkin nggak ada kegiatan, nggak ada kesibukan ya, jadi akhirnya menyebarkan berita-berita hoak atau kebencian ya, atau mungkin karena ketidakpuasan dia di rumah tidak kepuasan dengan teman-temannya disampaikan atau dia melakukan bully yang disebarluaskan. Nah, jadi ada sisi medsos itu ibarat pisau bermata dua ya. Jadi tergantung siapa yang memegangnya ya. Kalau yang megang punya niat baik itu akan berguna, kalau yang nggak baik itu akan melukai orang lain. Baik, untuk pertanyaan nomor 9, pesan atau rekomendasi apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat
agar kebebasan berpendapat dapat dijaga tanpa menimbulkan konflik atau pelanggaran etika? Ya. Ya, gunakan hak suara itu dengan baik, dengan bijak ya, dengan sopan dan berhati-hati ya. Berhati-hati dalam hal ini jangan sembrono asal menyebarkan berita-berita yang tidak dilakukan cek and recheck dulu ya kebenarannya. Jangan terpancing atau terburu nafsu, langsung pingin share atau langsung membalas yang nanti akhirnya merugikan diri kita sendiri. Kita lihat contoh kemarin ada orang ikut mendukung hal-hal yang negatif ya, kayak kasus Sahara, akhirnya temannya nyesel mendukung teman yang salah gitu ya. Nah, tapi kan kalau nggak cukup dengan penyesalan karena udah masuk ke ranah hukum otomatis kan akan dapat sanksi hukum. Tapi yang terberat sebenarnya bukan sanksi hukum. Zaman sekarang yang terberat itu sanksi sosial. Kenapa kita harus hati-hati? Sanksi sosial itu jauh lebih berat. Ya, ya mungkin ada banyak kasus yang kita lihat ya, gara-gara pemberitaan buruk, satu rumah makan bisa tutup. Gitu. Padahal belum tentu dia juga melakukan kesalahan. Gitu. Nah, disinilah kita bijak. Jangan sampai akhirnya gini ya, semua itu ada karmanya ya. Kalau kita mengomongkan yang jelek itu akan kembali ke kita. Kita bicara yang baik juga akan kembali ke kita sendiri. Ya. Baik, untuk pertanyaan terakhir, Bapak, apa harapan Bapak terhadap masa depan kebebasan berpendapat di Indonesia dalam era digital yang terus berkembang? Ya. Tetap harus dikasih kesempatan, dikasih ruang, dikasih tempat penyaluran yang tepat. Dan juga harus diedukasi bagaimana cara menyampaikan suatu pesan itu yang sifatnya kritik, membangun. Ya. Dan jaga perpecah belahan, ya, jaga persatuan Indonesia. Itu yang paling penting. Ya. Karena kalau kita sukses, kita maju, kita yang nikmati. Tapi kalau kita hancur, orang lain nanti tepuk tangan ngelihat kita, dan kita juga yang rugi. Gara-gara kita nggak bisa jaga kata-kata kita. Oke? Oke, Bapak, terima kasih banyak banget untuk terkait jawaban-jawaban yang sangat bermanfaat ini dan akan menjadi pelajaran juga dan menambah insight kami ke depannya. Dan juga terima kasih Bapak untuk meluangkan waktunya, di Ya. siang hari kayak gini dengan mendadak. Bapak sebelumnya izin kami minta dokumentasi boleh ya? Oh, boleh. Tapi Oke. ngobrol-ngobrol kenapa mintanya ke saya? Kan dosen yang lain juga ada. Atau yang lain Oh, udah penuh? coba Banyak nih, juga Pak. sih, Pak, yang ke dosen lain gitu loh. Takutnya Iya, udah pada cuman penuh. kayak kami melihat Bapak cocok aja untuk kami Hmm. wawancarai. Cocok dari mana ngelihat cocoknya? Dari, sebelumnya kan Bapak pernah mengajar kami di pembentukan karakter ya, Pak, waktu semester 1. Oh iya, semester 1, ya betul. Mhm, kayak gitu sih, Pak. Oke. Oke, Pak, izin saya screenshot ya, Pak. Ya. 1, 2, 1, 2. Terima kasih ya, Bapak. Terima kasih, Oke. Bapak. Yuk, sama-sama Saya ya. tutup, Semoga wabillahi lancar taufiq ya. wal hidayah. Oke, Amin. cepat Makasih beresnya ya, Pak. Amin. Terima kuliahnya kasih, ya. Bapak. Yuk, saya tutup. Amin amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.